Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi masa demokrasi liberal. Yuk, simak bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Sebelumnya kita telah membahas bahwa terdapat beberapa ciri yang tampak pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, penggunaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi, pada masa demokrasi liberal, bukan Undang-Undang Dasar 45 yang digunakan. Yang kedua, bentuk pemerintahan menggunakan sistem kabinet parlementer, yang berarti kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan jajarannya, yaitu para menteri, akan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang ketiga adalah terjadinya instabilitas politik. Akibat dari kepentingan-kepentingan partai politik lebih diutamakan daripada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Tercatat ada 7 kabinet selama 9 tahun masa penerapan demokrasi liberal. Yang pertama adalah kabinet yang dipimpin Muhammad Natsir. Berikutnya, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, kabinet, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Tercatat 7 kabinet dalam 9 tahun masa penerapan demokrasi liberal. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu kabinet Natsir. Kabinet Natsir dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir. Dan kabinet Natsir sendiri nantinya akan didukung antara lain oleh Partai Masyumi, kemudian Partai Sosialis Indonesia, kemudian Parindra, Partai Indonesia Raya, serta PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia. Dalam kabinet Natsir, salah satu partai politik besar, yaitu PNI, memilih untuk tidak bergabung di dalam kabinet Natsir. Dengan kata lain, PNI pada masa Natsir menjadi partai oposisi. Hal inilah salah satu yang mengakibatkan sulitnya kabinet Natsir untuk menjalankan program-programnya. Sebagaimana yang kita ketahui, 2 partai politik terbesar sebelum pelaksanaan pemilu tahun 55 adalah Partai Masyumi dan PNI. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya anggota Partai Masyumi dan PNI sebagai anggota parlemen. Jadi memang 2 partai ini, Masyumi dan PNI, tercatat sebagai 2 partai dengan jumlah kursi terbanyak di dalam DPRS. Tetapi PNI dalam kabinet Natsir bersikap sebagai partai oposisi. Natsir sendiri ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Banyak yang menganggap bahwa ini merupakan balas jasa kepada Natsir yang telah mengupayakan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika pada bulan April tahun 50, Natsir berkeliling ke parlemen RIS menyampaikan ide gagasannya untuk menyatukan kembali negara-negara bagian di dalam RIS ke dalam Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral Natsir. Maka Presiden Soekarno kemudian memberikan mandat pembentukan kabinet kepada Muhammad Natsir. Dalam perkembangannya, terbentuk kemudian kabinet Natsir pada bulan September tahun 1950. Apa saja yang kemudian menjadi program dari kabinet Natsir? Ada beberapa program dari kabinet Natsir. Yang pertama adalah berkaitan dengan keamanan,
dan ketertiban negara. Kita tahu bahwa ketika Natsir ditunjuk sebagai Perdana Menteri, masih banyak terdapat permasalahan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Hal ini merupakan buah dari masa revolusi yang terjadi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, yang merupakan program Kabinet Natsir, dan ini merupakan salah satu program penting, adalah persiapan pelaksanaan pemilu. Kita tahu bahwa sejak merdeka sampai dengan terbentuknya Kabinet Natsir, Indonesia belum pernah melaksanakan pemilihan umum. Nantinya pemilu yang pertama baru dilaksanakan pada tahun 1955. Dan yang ketiga adalah terkait dengan Irian Barat. Bagaimana kemudian Kabinet Natsir berupaya untuk mempercepat berintegrasinya Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Berkaitan dengan upaya memasukkan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia, Muhammad Natsir mengutus Menteri Luar Negeri yang saat itu dijabat oleh Muhammad Rum untuk menemui perwakilan pemerintah Belanda ketika Muhammad Rum tiba di negeri Belanda pada akhir tahun 1950. Apa yang kemudian dilakukan? Yang dilakukan oleh Muhammad Rum kemudian adalah mengupayakan adanya perundingan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Belanda untuk membicarakan status Irian Barat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konferensi meja bundar, salah satu isi kesepakatannya adalah membahas Irian Barat. Dalam KMB dikatakan bahwa permasalahan Irian Barat akan dibicarakan 1 tahun setelah konferensi meja bundar. Oleh karena itulah kemudian pemerintah Indonesia berupaya untuk memulai perundingan bilateral dengan Belanda terkait dengan permasalahan Irian Barat. Tetapi sayangnya, Perdana Menteri Belanda, Willem Drees, menolak upaya dari pemerintah Indonesia. Belanda terus mengundurkan pembicaraan antara Indonesia dengan Belanda terkait dengan status Irian Barat. Bahkan sebelumnya di bulan Oktober tahun 1950, ada misi parlemen yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia ke Belanda untuk mengupayakan proses integrasi Irian Barat ke dalam Republik Indonesia. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh Natsir terkait dengan Irian Barat kemudian menemui kegagalan. Kabinet Natsir praktis tidak banyak melakukan atau menjalankan program-program kerjanya. Kenapa? Karena ketika Natsir kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri, banyak rongrongan yang terjadi dari parlemen terhadap Kabinet Natsir. Sejak awal, permasalahan Kabinet Natsir adalah Kabinet Natsir kurang kuat. Kenapa? Karena hanya didukung oleh satu partai besar, yaitu Partai Masyumi. Sedangkan partai besar lainnya, yaitu PNI, tidak terlibat di dalam Kabinet Natsir. Dan pada awal tahun 1951, muncul kemudian mosi yang mengakibatkan kejatuhan dari Kabinet Natsir. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa penyebab kejatuhan dari Kabinet Natsir disebabkan oleh munculnya mosi tidak percaya yang diajukan oleh anggota parlemen dari PNI yang bernama Hadi Kusumo. Sehingga penyebab kejatuhan dari Kabinet Natsir adalah mosi Hadi Kusumo. Apa mosi Hadi Kusumo ini? Mosi Hadi Kusumo ini berkaitan dengan penerapan suatu peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 39 tahun 1950. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengatur tata cara pengangkatan anggota DPRD. Jadi PP ini mengatur tentang pengangkatan anggota DPRD. Dalam pandangan Hadi Kusumo yang ternyata mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota parlemen saat itu, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 50 yang sebenarnya ditetapkan pada masa Kabinet Hatta, pada masa RIS, hanya memberikan keuntungan kepada Partai Masyumi. Sebagai contoh adalah DPRD Jawa Barat yang banyak diisi oleh anggota Partai
Masyumi atau orang-orang yang dekat secara ideologi dengan Partai Masyumi. Oleh karena itulah, Hadikusumo kemudian menyatakan atau menyampaikan mosi tidak percaya kepada Kabinet Natsir pada bulan Januari tahun 1951. Dan tanpa diduga, ternyata dukungan besar diberikan oleh partai-partai politik di dalam parlemen kepada Hadikusumo. Dan bukan hanya partai oposisi seperti PNI, melainkan juga partai pendukung pemerintah, salah satunya adalah PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia, kemudian menyatakan dukungannya terhadap mosi Hadikusumo. Akibatnya jelas, ketika kemudian parlemen menyetujui atau sebagian besar mendukung isi dari mosi Hadikusumo, Muhammad Natsir kemudian menyerahkan mandat pengangkatannya sebagai Perdana Menteri kembali kepada Presiden Soekarno. Maka Kabinet Natsir kemudian jatuh pada bulan Maret tahun 1951. Selanjutnya, siapa yang kemudian ditunjuk oleh pemerintah atau Presiden Soekarno sebagai pembentuk kabinet? Terjadi kemudian dialog antara Partai Masyumi dengan PNI sebagai dua kekuatan besar parlemen pada saat itu. Dalam perkembangannya, diputuskan bahwa kabinet berikutnya akan dipimpin oleh perwakilan dari kedua partai politik, yaitu Sukiman dan Suwiryo. Sukiman berasal dari Partai Masyumi, Suwiryo berasal dari PNI atau Partai Nasional Indonesia. Maka dengan kesepakatan yang terjalin antara Partai Masyumi dan PNI, secara resmi terbentuk kemudian Kabinet Sukiman. Nah, jadi kita dapat melihat berikutnya, kabinet yang terbentuk adalah Kabinet Sukiman. Nah, jadi kalau kemudian kita bandingkan antara Kabinet Sukiman dengan Kabinet Natsir, maka akan terlihat bahwa Kabinet Sukiman lebih kuat karena mendapatkan dukungan dari dua partai terkuat di parlemen, yaitu Partai Masyumi dan PNI. Lantas, apa saja kemudian yang menjadi program Kabinet Sukiman? Pada dasarnya, program kabinet yang kemudian dijalankan oleh Sukiman tidak berbeda jauh dengan program Kabinet Natsir. Di antaranya, persiapan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nah, itu adalah beberapa program Kabinet Sukiman. Termasuk pula di dalamnya adalah mengupayakan pengembalian Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia. Jadi kita dapat mencatat bahwa program Kabinet Sukiman di antaranya adalah persiapan pelaksanaan pemilu. Kemudian yang berikutnya adalah upaya untuk mendapatkan kembali Irian Barat serta pelaksanaan politik bebas aktif yang merupakan arah politik luar negeri Indonesia, politik bebas dan aktif. Tetapi dalam perkembangannya banyak terjadi peristiwa-peristiwa politik pada masa Kabinet Sukiman. Pada bulan Juni 1951, Menteri Kehakiman saat itu yang dijabat oleh Muhammad Yamin menerbitkan suatu aturan yang cukup kontroversial ketika Muhammad Yamin memutuskan untuk membebaskan para tahanan. Hampir 1.000 tahanan kemudian dilepaskan oleh Muhammad Yamin. Hal ini mendapatkan protes dari pimpinan militer Indonesia. Kenapa? Karena Muhammad Yamin tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan pimpinan militer Indonesia. Jadi kita dapat mencatat pada bulan Juni 1951, Muhammad Yamin kemudian mengeluarkan suatu aturan yang dipandang kontroversial. Akibatnya, Muhammad Yamin kemudian mengundurkan diri. 2 bulan setelahnya, tepatnya pada bulan Agustus 1951, terjadi aksi razia yang dilakukan oleh Kabinet Sukiman terhadap anggota Partai Komunis Indonesia yang dianggap kerap melakukan aksi-aksi yang membahayakan Republik. Dianggap banyak melakukan aksi-aksi yang dipandang bisa membahayakan keamanan. Oleh karena itulah kemudian ada aksi razia terhadap
anggota dari Partai Komunis Indonesia. Salah satu pemicunya adalah terjadinya peristiwa Tanjung Priok ketika pos polisi di Tanjung Priok kemudian diserang oleh orang tidak dikenal. Yang dituduh kemudian sebagai pelakunya adalah anggota Partai Komunis Indonesia. Nah, dalam perkembangannya pula, ternyata Kabinet Sukiman kemudian mendapatkan mosi tidak percaya yang kemudian diajukan oleh salah satu tokoh dari Partai Nasional Indonesia. Nah, ketika kemudian Kabinet Sukiman menandatangani kesepakatan bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat berupa bantuan MSA atau Mutual Security Act. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa faktor penyebab kejatuhan dari Kabinet Sukiman adalah adanya mosi Sunario. Di mana mosi Sunario ini berkaitan dengan isu pembelokan politik luar negeri Indonesia. Di mana dalam masa Kabinet Sukiman disebutkan bahwa Ahmad Subarjo yang merupakan Menteri Luar Negeri saat itu menandatangani dokumen pemberian bantuan dari Amerika Serikat. Saat itu dokumen bantuan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat diserahkan oleh Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Merle Cochran. Lantas kenapa kemudian penandatanganan dokumen bantuan ini mengakibatkan kejatuhan Kabinet Sukiman? Karena dianggap Sukiman telah membelokkan politik luar negeri Indonesia yang seharusnya bebas aktif. Kita tahu pada masa demokrasi liberal pasca Perang Dunia Kedua, politik dunia terbagi menjadi dua kekuatan ideologi, yaitu Amerika Serikat yang berideologi liberalis berhadapan dengan Uni Soviet yang berideologi komunis. Maka dengan menandatangani bantuan dari Amerika Serikat dianggap bahwa Sukiman telah membelokkan politik luar negeri Indonesia ke arah blok barat yang dipimpin Amerika Serikat. Begitu kemudian dokumen ini diketahui oleh publik, diketahui oleh parlemen, Sunario mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Sukiman. Dan ternyata mosi Sunario ini mendapatkan dukungan dari sebagian besar anggota parlemen. Akibatnya jelas. Akibatnya kemudian adalah Kabinet Sukiman jatuh. Sukiman kemudian menyerahkan mandat pengangkatannya kepada Presiden Soekarno. Peristiwa ini kemudian terjadi sekitar awal tahun 1952, tepatnya pada bulan Februari 1952. Maka dengan demikian berakhirlah masa Kabinet Sukiman. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edson, pembahasan materi masa demokrasi liberal di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan video berikutnya bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah, Edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi Edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!